Tutorial mata kuliah, arbitrase mediasi dan negosiasi. Topik keempat dari 30 topik. Pengertian negosiasi, ciri-ciri negosiasi dan negosiator. Disediakan oleh Global Tutorial. Pengertian atau definisi negosiasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak diatur. Yang menjadi masalah mengenai definisi negosiasi adalah, apakah yang dimaksud dengan negosiasi? Dalam Kamus Bebas Wikipedia hanya disebutkan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda atau bertentangan. Jelas bahwa syarat untuk terjadinya negosiasi adalah para pihak mempunyai keinginan atau tujuan yang berbeda atau bertentangan, di mana untuk mencapai tujuan tersebut mereka melakukan kegiatan ini. Pada dasarnya negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Penting untuk para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga sebagai penengah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang tidak berwenang untuk mengambil keputusan misalnya mediasi atau konsiliasi, dan pihak yang berwenang untuk memutuskan sengketa, yaitu arbitrase dan litigasi. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Inilah yang membedakannya dengan lobby. Dalam diskusi formal terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya negosiasi sedangkan bentuk informalnya disebut lobby. Proses lobby tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan negosiasi terikat oleh waktu dan tempat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 2, ketentuan mengenai lama waktu bernegosiasi disebutkan secara tegas yang berbunyi, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diselesaikan dengan pertemuan langsung, negosiasi, oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Negosiasi berasal dari kata Latin, negosium, yang berarti kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar-menawar atau berunding dengan sudut pandang yang berbeda guna mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kreatif, yang dilakukan pada saat para pihak terlibat dalam sebuah isu atau persoalan, di mana mereka mendiskusikan posisi, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingannya untuk mencapai penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum negosiasi adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan beberapa hal dengan mana para pihak memperkecil perbedaan untuk membawa pada suatu hasil, yang mengakui perbedaan pandangan ARI mereka yang terlibat. Adanya unsur memberi dan menerima dalam proses negosiasi tersebut sejalan dengan pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang menyebutkan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak lainnya, kelompok atau organisasi. Arti lainnya menurut KBBI adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Di samping itu, masih banyak definisi lain dari negosiasi, antara lain sebuah proses di mana dua pihak atau lebih mencoba menyelesaikan perbedaan-perbedaan, menyelesaikan persoalan-persoalan, dan mencapai suatu kesepakatan, atau sebuah proses ketika dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan yang pada umumnya melalui kompromi dan konsesi, atau proses perundingan dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dari beberapa pengertian negosiasi di atas, negosiasi perlu dilakukan dalam hal-hal 1. Anda tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik, selain berunding, untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi atau untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. 2. Anda tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan hasil yang Anda inginkan. 3. Anda dan pihak lain hanya mempunyai kekuasaan terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak atau untuk mencapai keinginan masing-masing. 4. Dari hal-hal tersebut di atas jelaslah bagi Anda bahwa keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh otoritas atau kekuasaan pihak lain. Terdapat beberapa karakteristik yang umum terdapat dalam negotiation situations yang merupakan ciri-ciri negosiasi, yakni sebagai berikut. 1. Terdapat dua atau lebih pihak baik individu, kelompok, atau organisasi di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka. 2. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut, yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pihak lainnya,
dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. 3. Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan, secara sukarela. 4. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka, atau mengalahkan pihak lainnya, atau memutuskan hubungan, tanpa ada kontak lagi, atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. 5. Para pihak saling mengharapkan perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Meskipun demikian, negosiasi yang kreatif mungkin tidak membutuhkan kompromi di antara mereka, artinya para pihak hanya memberikan solusi untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. 6. Kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud, intangibles, yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi para pihak selama berlangsungnya negosiasi. Misalnya adanya perasaan takut gagal, kebutuhan untuk kelihatan baik oleh pihak yang diwakilinya, serta pengelolaan yang berwujud atau tangibles, misalnya persyaratan-persyaratan dalam perjanjian. Dari beberapa ciri negosiasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam negosiasi terdapat saling ketergantungan di antara para pihak. Contohnya, pembeli tidak dapat membeli sampai pihak penjual setuju dengan harga yang ditawarkan. Tetapi dalam kenyataannya, ketergantungan dapat menjadi lebih kompleks dan sulit di dalam penerapannya, jika salah satu pihak sangat tergantung pada pihak lainnya. Di sini pihak yang tergantung tersebut hanya dapat menuruti saja pihak lainnya. Misalnya, seseorang yang pekerjaannya secara mutlak tergantung pada orang lain maka ia hanya mempunyai satu pilihan, yaitu tetap bekerja pada orang tersebut atau mengundurkan diri. Di sini ia tidak dapat bernegosiasi. Namun demikian, ketergantungan mutlak pun sebenarnya masih memberi peluang untuk adanya negosiasi, sepanjang pihak yang tergantung mengetahui bahwa tujuan atau sasaran yang akan dicapai hanya dapat dilakukan secara bersama. Contohnya ketika sebuah tender proyek sedang dikerjakan tidak ada satu orang pun dapat menyelesaikannya tanpa bantuan orang lain. Pemilik perusahaan yang ikut tender menyadari bahwa ia tidak dapat mengerjakan sendiri dan butuh orang lain atau pegawainya untuk mencapai target tersebut. Di sini jelas, ketergantungan bersama di antara mereka dan bukan ketergantungan sepihaklah, hanya si pegawai, yang menjadikan negosiasi terjadi. Jadi, si pegawai perlu menciptakan tujuan bersama, misalnya penyelesaian proyek dengan baik sesuai target agar ketergantungan hubungan tersebut timbul di antara mereka, dan para pihak pun saling membutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Negosiator. Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya yang utama adalah kemampuan negosiator. Oleh karena itu, banyak upaya untuk menentukan kriteria yang harus dimiliki oleh negosiator. Siapa yang seharusnya atau dapat menjadi negosiator yang sukses. Di samping itu, perlu pula diketahui apakah peran seorang negosiator itu. Persyaratan negosiator. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi negosiator yang berhasil adalah 1. Berwawasan dan berpengetahuan luas. 2. Berkepribadian mantap dan penuh percaya diri. 3. Bersikap simpatik, ramah dan atau sopan. 4. Disiplin dan memiliki prinsip. 5. Komunikatif. 6. Berpikir jauh ke depan. 7. Cepat membaca situasi dan jeli dalam menangkap peluang. 8. Ulet, sabar, dan tidak mudah putus asa. 9. Akomodatif dan kompromis. 10. Berpikir positif dan optimis. 11. Dapat mengendalikan emosi. 12. Memiliki selera humor. Beberapa persyaratan di atas, menurut Kari sejalan dengan karakter unik atau bekal yang harus dimiliki oleh seorang negosiator yang sukses. Dalam kaitan itu, dapat diketahui apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi negosiator yang handal dan berhasil. Berikut ini sejumlah karakter, bakat, yang harus melekat pada negosiator. Kelihayan, shrewdness. Negosiator yang ulung harus memiliki kelihayan. Kelihayan yang dimaksud adalah, negosiator harus mampu membawa pihak lawan untuk melihat hanya pada strategi terbaik yang dimiliki si negosiator. Di sini ia perlu memadukan antara unsur-unsur etika, kejujuran, dan kelicikan. Dalam kaitan ini, orang-orang yang hanya mendasarkan kebaikan hati atau mengandalkan transparansi dalam setiap pembicaraan akan menyesal karena mereka sering mengalami kegagalan. Kesabaran, patience. Kesabaran merupakan atribut yang sangat penting dan tidak tergantikan, mengingat negosiasi merupakan proses yang melelahkan. Dalam negosiasi perlu menyadari bahwa setiap tawaran akan diikuti dengan jawaban yang merupakan penawaran pihak lawan dan ini harus dijawab dengan tawaran baru. Proses menunggu jawaban,
serta mempersiapkan tawaran-tawaran sendiri sering membutuhkan waktu cukup lama, belum lagi adanya penundaan-penundaan jawaban. Di samping itu, dapat saja terjadi bahwa yang dihadapi barangkali adalah pejabat yang korup, dan hanya mementingkan diri sendiri, bukan perusahaan yang diwakilinya, pegawai yang tidak kompeten, dan lain-lain, yang itu semua perlu dihadapi dengan penuh kesabaran. Penyesuaian, adaptability, negosiasi selalu diidentikan dengan situasi dinamis di mana masing-masing pihak selalu bergerak, bertukar posisi. Negosiator harus pandai beradaptasi. Jika sebagai negosiator tidak fleksibel dan hanya memiliki sedikit taktik, pendekatan, dalam bernegosiasi, maka hampir dapat dipastikan negosiasi akan berakhir dengan kebuntuan, kegagalan. Negosiasi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kemampuan mengantisipasi persoalan merupakan kunci sukses bernegosiasi. Ketahanan, endurance, daya tahan adalah modal yang utama bagi negosiator. Meskipun negosiasi pada umumnya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan mental, kondisi fisik pun seringkali juga dibutuhkan. Memang jarang dijumpai negosiasi yang secara terus-menerus berlangsung, misalnya 10 jam sehari. Tetapi, perlu pula diantisipasi penggunaan taktik untuk menurunkan kondisi fisik dan mental sehingga menimbulkan kelelahan dengan tujuan akhir agar Anda segera memberi konsesi-konsesi. Oleh karena itu, negosiator perlu memiliki dan sekaligus mempersiapkan ketahanan dalam bernegosiasi yang bukan hanya mental tetapi juga fisik. Kebersahabatan, gregarious. Negosiasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk bersosialisasi. Dapat saja terjadi jika tidak memiliki perjanjian yang dibuat tertulis karena tidak percaya kesuksesan dari bisnis datang dari adanya saling kepercayaan dan persahabatan. Bahkan, pada saat transaksi sedang disusun dalam kontrak tertulis, hubungan baik tetap berperan bagi penyelesaian akhirnya. Meskipun konsesi-konsesi, kelonggaran, minta dari lawan, itu semua diberikan oleh seorang sahabat, lawan tidak pernah memberi konsesi apapun. Konsentrasi, concentration. Konsentrasi merupakan keharusan dalam bernegosiasi. Alasannya, setiap negosiasi pasti memiliki target yang hendak dicapai. Dalam kenyataannya, pembicaraan sering dilakukan untuk hal-hal lain yang seringkali tidak sejalan dengan rencana yang telah disusun. Setelah akhir dari negosiasi baru menyadari bahwa apa yang akhirnya diperoleh adalah tidak sesuai dengan harapan yang telah dirancang sejak awal. Inilah arti pentingnya untuk selalu berkonsentrasi dalam setiap negosiasi. Kemampuan berkomunikasi, the ability to articulate. Kemampuan untuk berkomunikasi adalah dasar untuk bernegosiasi dengan baik karena komunikasi dapat menjadi jalan atau cara negosiator untuk menyampaikan apa yang ia inginkan. Hal penting yang jarang diketahui dalam kaitannya dengan komunikasi tersebut adalah negosiator juga mampu memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh mitra negosiasi. Jadi, jika ingin menjadi seorang negosiator yang sukses maka harus mampu bukan hanya menyampaikan apa yang dikehendaki tetapi juga harus bersedia menjadi pendengar yang baik. Selera humor, sense of humor. Negosiasi dapat menjadi sumber tekanan mental, apalagi jika yang dinegosiasikan menyangkut hal-hal berat seperti jumlah uang yang besar dan nasib orang banyak. Namun, apapun persoalan yang dinegosiasikan, rasa humor akan selalu menjadi obat penawar ketegangan akibat tekanan proses negosiasi. Oleh karena itu Anda perlu melihat proses negosiasi sebagai sesuatu yang menyenangkan, tidak selalu harus serius atau terlalu serius, serta memiliki sisi-sisi humor di dalamnya. Kondisi demikian perlu selalu diciptakan sehingga suasana rileks dan ketenangan dalam pembicaraan dapat membawa pada fokus hasil akhir negosiasi. Di samping beberapa hal di atas, hal-hal lain yang perlu Anda perhatikan, jika Anda seorang negosiator yang ulung adalah adanya beberapa kekuatan lainnya agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil maksimal, yang sebagian telah pula disebutkan sebelumnya. Beberapa kekuatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan. Kedua, kekuatan dari alternatif yang terbaik dalam negosiasi. Ketiga, kekuatan dari keberlanjutan hubungan yang baik. Keempat, kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegan. Dan, kelima, kekuatan legitimasi dari proses dan hasil negosiasi. Peran negosiator. Keuntungan peran langsung adalah para pihak dapat mengambil keputusan lebih cepat dan pasti karena tidak diperlukan lagi konsultasi dengan pihak lain. Kelemahannya adalah tidak adanya kesempatan lagi untuk mundur karena posisi mereka masing-masing terbuka, di mana para pihak secara langsung bertatap muka. Kegagalan yang terjadi akibat negosiasi secara langsung tersebut dapat memperburuk masalah sengketa. Peran sebagai wakil atau kuasa memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah jika kewenangan wakil terlalu dibatasi. Hal itu tentu akan mengurangi kredibilitas wakil tersebut. Artinya,
Pengambilan keputusan kemungkinan menjadi lebih lambat karena setiap ada tawaran baru dari pihak lawan di luar batas kuasa yang diberikan, pihak wakil tidak berani mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang yang diwakilinya. Namun demikian, keuntungannya adalah apabila negosiasi mengalami kebuntuan masih terbuka kesempatan untuk menawarkan kemungkinan negosiasi dengan cara lain, yaitu peran langsung. Demikianlah materi topik keempat tutorial mata kuliah arbitrase mediasi dan negosiasi. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.